market expectations of many people. Halo Harborcast, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan menjadi kebanggaan kita bersama untuk bisa berhadapan langsung dengan tokoh, dengan beliau gitu. Kita kedatangan Bapak Sudirman Said. Bapak, halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Mas Gendra apa kabar? Sehat Baik ya? juga, alhamdulillah sehat. Ini langsung dari Jakarta Pak. Ya, tadi malam, terus Oke. tadi diminta diskusi dengan teman-teman Poltek Poltek Harbor. ya, dosen dan para pemimpin dari Poltek ini. Oke. Teman-teman mungkin sudah kita ketahui Pak Sudirman Said dulu Menteri ESDM tahun 2014, 2016, kemudian sekarang Sekjen PMI nggih Pak. Oke, terus. Bergerak untuk kemanusiaan dan saat ini juga menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Harapan Bersama yang kemudian menyelenggarakan Politeknik Harapan Bersama Pak. Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, Bapak asli Brebes dan kemudian perjalanan Bapak kemudian dari kecil di Brebes sampai SMA, kemudian ke STAN juga Pak, terus kemudian sampai kuliah di Amerika biar menginspirasi teman-teman ini Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin mulai dengan perasaan syukur ya, karena tadi Mas Gendra katakan saya lahir di desa kecil di Selatri. Selatri itu salah satu desa yang masuk kategori paling miskin di kabupaten. Dan Brebes juga dalam ranking se-Jawa Tengah juga IPM-nya rendah ya Pak. IPM-nya rendah. Jadi kita bisa bayangkan tahun 63 seperti apa. Tapi saya syukuri karena berkat bantuan banyak pihak lah, saudara-saudara, sahabat-sahabat sampai negara membiayai sekolah, sehingga saya bisa menyelesaikan sekolah. Tidak membayangkan bisa kuliah gitu ya, tapi berkat STAN saya bisa meneruskan sekolah dan lebih dari itu mendapat kesempatan untuk melanjutkan program master di luar negeri di Amerika. Dan karena perasaan saya berutang pada pendidikan, pada masyarakat, pada negara lah, maka saya setelah lulus sekolah dari Amerika saya memutuskan untuk pindah ke kampus. Jadi semula saya di BPKP, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Saya memutuskan pindah dan bermaksud menjadi bagian dari dunia pendidikan. Dan dari situ banyak sekali tugas-tugas non kependidikan yang saya terima. Pernah mengurus Ikatan Akuntan Indonesia sebagai direktur eksekutif. Kemudian pernah membantu masyarakat Aceh setelah tsunami, menjadi bagian dari rehabilitasi rekonstruksi. Bersama PMI ya Pak berarti. Waktu itu dengan BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias. Tentu bekerja sama dengan PMI waktu itu. Iya. Dan dari situ saya mengenal PMI. Kemudian juga pernah ditugaskan di BUMN, pernah menjadi Dirut Pindad, pernah bekerja sebentar di Pertamina, dan terakhir sebelum ke PMI saya mendapat tugas dari Pak Presiden Jokowi untuk menjadi salah satu menteri di menangani SDM. Iya. Tadi saya sebut penuh rasa syukur karena kalau melihat masa lalu, melihat masa kecil, melihat keluarga besar, sangat jarang orang yang diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik dan mendapat peran-peran yang ya dalam kacamata saya cukup penting lah, dan itu saya syukuri. Iya. Dan Bapak sebutkan bahwa pendidikan kemudian itu yang berpengaruh ya Pak kepada kehidupan Bapak, sehingga Bapak juga akhirnya memikirkan bahwa pendidikan itu penting dan bisa merubah yang dulunya nggak kepikiran nih kita di desa, terus karena pendidikan itu merubah semuanya gitu ya Pak. Itu menjadi alasan kuat Bapak kemudian sekarang juga terjun langsung di menangani di dunia pendidikan Pak. Kan kita belajar terus ya, waktu sekolah juga belajar sejarah, belajar bagaimana bangsa ini terbangun gitu atau terbentuk dan merdeka terus maju seperti sampai sekarang. Jadi semua proses sejarah itu backgroundnya dari orang-orang pendidikan. 1908 itu kan kita tahu itu para pendidik, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya gitu. Begitupun 1908 itu kebangkitan nasional.
Kemudian pada waktu Sumpah Pemuda juga yang menggerakkan adalah orang-orang terdidik, orang-orang yang punya background pendidikan cukup baik. Pun sampai proklamasi kemerdekaan. Motornya Bung Karno dan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang juga muncul dari kalangan pendidikan. Bahkan partai pertama itu Bung Hatta membentuknya Partai Pendidikan Indonesia gitu. Jadi nyata sekali bahwa pendidikan adalah alat yang sangat efektif untuk mengentaskan seseorang dari keterbelakangan, tapi juga secara nasional ya menumbuhkan satu bangsa, kemakmuran, kesejahteraan. Bahkan kalau kita bicara kompetisi dunia ya salah satunya adalah pendidikan. Jadi karena itu memang saya sejak tamat master itu tidak pernah lepas mengajar, kecuali ketika jadi menteri 2 tahun. Tapi sejak itu saya nggak pernah berhenti mengajar dan saya bersyukur bisa ikut serta dalam pengembangan. Kalau Poltek waktu ini. itu mengajar banyaknya tentang materi-materi tentang apa, Pak? Lebih ke Background saya kan accounting ya, akuntansi. Tapi master bidang administrasi bisnis, Nah. bisnis ya, Pak? waktu saya dapat kesempatan S2, saya ngerasa ya harus belajar yang lain lah. Makanya saya tidak melanjutkan akuntansi tapi ke bisnis dan manajemen. Nah sejak pulang saya banyak mengajar bidang-bidang soft skill, leadership, kepemimpinan, kemudian strategic management juga saya mengajar. Tapi juga inovasi, mengajar soal pengembangan organisasi. Jadi itu yang saya tekuni dan secara akademik maupun dalam praktek, karena dalam praktek tugas-tugas saya juga banyak menata organisasi kebetulan. Begitupun dalam memenuhi undangan-undangan untuk kegiatan kemasyarakatan ya. Itu juga banyak memberikan sharing lah wawasan mengenai kepemimpinan, mengenai perubahan, manajemen perubahan dan inovasi. Oke. Pak, kalau terkait ini kan kita di kampus Politeknik Harapan Bersama gitu, dan kemudian apakah menurut Bapak Politeknik itu bisa menjawab tantangan zaman dan bagaimana dan di mana pola kerja saat ini kan sudah berubah ya Pak. Yang dulu apalagi kena pandemi, pola kerja berubah dan kemudian bidang pekerjaan ini juga sudah digantikan oleh mesin gitu. Apakah Politeknik itu menurut Bapak bisa menjawab tantangan zaman itu, Pak? Negara yang maju itu negara yang kemampuan produksinya sangat tinggi ya. Orang sering menyebut Jerman itu salah satu hub dari zaman sebelum Perang Dunia Pertama lah. Itu karena pendidikan vokasinya sangat kuat. Jadi pendidikan Jerman itu menciptakan begitu banyak engineer, begitu banyak produser, banyak teknisi yang menguasai ilmu-ilmu vokasi teknik. Jadi saya percaya bahwa semakin maju satu negara, pasar yang makin terbuka lebar, diperlukan barang dan jasa begitu. Maka yang diperlukan adalah the true developer, pengembang yang sesungguhnya. Saya kebetulan orang ekonomi, ekonomi diperlukan, sosial diperlukan, ilmu politik diperlukan, tapi yang paling kita perlukan adalah bagaimana menopang negara ini menjadi negara yang punya kemampuan manufaktur, kemampuan memproduksi, kemampuan berkreasi. Dan itu datangnya dari disiplin-disiplin vokasi seperti sekolah-sekolah vokasi ini. Sayangnya kita agak terlambat membangun itu. Betul ada SMK, betul ada D3, D4, tapi dulu perhatian kita bertumbuh pada universitas umum kan. Menganggap itu second class. Padahal sebetulnya makin kesini itu kita membutuhkan tangan-tangan terampil dan lahirnya dari Politeknik. Iya, kompetensi juga keahlian itu juga di Politeknik ya Pak. Tapi ada, dan dari dulu sampai sekarang terkait tadi perguruan tinggi itu kan masih ada tentang tanggapan bahwa kampus itu sebagai menara gading Pak. Kampus itu sebagai menara gading yang seakan-akan itu jauh dari permasalahan isu-isu di daerahnya gitu, di kota, di isu-isu di masyarakatnya. Apakah sampai sekarang ini menurut Bapak bagaimana ya anggapan tentang itu, Pak? Sebutan menara gading itu kan seperti tidak terjangkau ya. Menara tinggi, ada kemudian dibuat dari gading yang sangat mahal begitu ya.
Sehingga ada gap antara kenyataan di masyarakat sama yang dipikirkan kampus. Iya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya misalnya riset-risetnya itu tidak bisa diaplikasikan. Orang di kampus berpikir tinggi-tinggi tapi kemudian tidak connect atau tidak terhubung dengan suasana masyarakat. Implementasinya enggak itu ya Pak. Atau lulusannya ya bermain di bidang pengetahuan semata-mata, tapi yang diterapkan sangat sedikit. Nah, karena itu pendidikan vokasi bisa menjadi salah satu jawaban. Meskipun kita juga punya harapan pengelola perguruan tinggi umum non vokasi juga tetap terus membumi karena kan punya kewajiban juga pengabdian masyarakat, kewajiban riset dan sebagainya. Tapi vokasi ini adalah menjadi jembatan bahwa hasilnya maupun proses akademiknya betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat. Maka tuduhan itu akan menjadi hilang. Misalnya proses pembelajaran di Poltek memungkinkan munculnya yang namanya teaching factory kan. Teaching factory. Ini podcast ini kan bisa dijadikan juga sarana belajar bagi mahasiswa. Di DKV juga. Di kafe juga begitu, ada di sini ada Perhotelan. hotel, ada kafetaria, ada mungkin ada klinik. Iya, ada klinik kesehatan. Nah, karena proses pembelajarannya dan metodenya begitu, maka kemanfaatan pada masyarakat bisa kita dorong dan bisa dimaksimalkan, bahkan bisa menjadi sarana untuk generate revenue atau income supaya memperkuat proses pendidikan. Iya. Pak, mungkin terakhir Pak, harapan Bapak yang menjadi harapan bersama nih sesuai nama kampus kita Politeknik harapan bersama Harapan Pak. bersama. Ya. Ya, PHB ini punya sejarah cukup panjang meskipun baru berapa 19 tahun ya. Tahun ini 20 tahun. Tahun ini 20 tahun. 1/5 abad. Masih jauh dalam ukuran institusi yang Sesuai umur saya Pak, 20 20 tahun. Masih muda sekali tuh. Iya Anda. Pak, masih seperempat abad. Ini satu ya kalau orang itu kan menganjak dewasa awal ya. Iya. Dewasa awal tuh masih ada nakal-nakalnya lah. Tapi sudah mulai punya tanggung jawab. Nah, kita berharap PHB betul-betul menyiapkan diri menjadi hub, menjadi pusat dari pemikiran, pertumbuhan inovasi di wilayah Tegal maupun Jawa Tengah bahkan Indonesia. Dan itu bukan mimpi yang terlalu muluk karena sebetulnya infrastrukturnya sudah sangat baik, punya histori yang baik, tidak punya record yang jelek gitu ya. Program studinya memberi satu keyakinan bahwa inilah yang dibutuhkan di masa depan. Gitu. Jadi kalau kita bisa kembangkan terus dan bar atau targetnya jangan terlalu rendah, jangan hanya jadi Poltek terbaik di Tegal, Nah, iya. jangan juga cuma di Jawa Tengah tapi di Indonesia bahkan dalam skala global. Insya Allah itu akan menjadi Poltek kebanggaan lah, baik masyarakat lokal sini maupun Jawa Tengah. Dan sekali lagi saya optimis bahwa cara mengelola teman-teman di sini tuh sangat fokus, sangat atentif, sangat committed untuk perbaikan. Nah tinggal yang muda-muda seperti Mas Gendra ini ikut menunjang, ikut mendukung. Nah program semacam ini sangat baik untuk memasyarakatkan apa yang dilakukan di sini, tapi juga bisa mengundang berbagai stakeholders untuk ngobrol seperti ini, supaya mereka juga kasih pandangan, kasih saran untuk pertumbuhan kita. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya di Harborcast dan semoga sehat-sehat Bapak. Terima kasih. Sukses untuk PHB dan juga Siap, tim Pak. podcastnya Mas Gendra. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Sudah. Thank you.